Kan lalu itu saya lupa record. Ini udah kelihatan belum? Mohon izin Kak, masih loading, masih hitam. Terkeluar ya? Sudah terlihat Kak? Full screen? Udah full screen ya? Sudah Kak, sudah full screen. Oke, bismillah. Jadi beasiswa unggulan merupakan salah satu beasiswa yang ada di Indonesia. Setiap tahun tagline-nya sama ya, meraih insan cerdas dan kompetitif. Nah, ini sedikit renungan untuk di awal ya, kenapa kita mengadakan mentoring beasiswa pada malam hari ini. Gitu. Jadi beasiswa itu ada yang menganggap beasiswa sangat penting untuk kelanjutan pendidikannya, bahkan ada juga mahasiswa yang benar-benar dia pure dengan usahanya sendiri ataupun dengan uangnya sendiri gitu untuk berkuliah. Ya, tapi kita tidak bisa menyamaratakan ya kondisi ekonomi seseorang sehingga beasiswa itu menjadi sangat penting bagi beberapa orang gitu, termasuk saya. Nah, jadi untuk refleksi di awal kita perlu merefleksikan gitu ya, apa sih arti beasiswa bagi diri kita, kemudian seberapa penting beasiswa untuk kita gitu ya. Kemudian mengapa harus memperjuangkan beasiswa ini, terutama beasiswa unggulan gitu. Sudah layakkah diri kita menerima beasiswa? Dan jika sudah terpilih, apa rencana kita dengan uang beasiswa tersebut? Nah, di sini tidak jarang orang-orang terjerumus gitu ya. Ada yang menggunakan beasiswa itu ke arah yang negatif ya. Dalam hal ini mungkin ada yang foya-foya ataupun membelikan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu uang beasiswanya. Padahal negara ini sudah memberikan kita amanah untuk mendapatkan beasiswa supaya kita lancar studinya gitu. Nah, jadi ini menjadi pegangan kita di awal mengapa sih pentingnya kita mendapatkan beasiswa dan memperjuangkannya. Oke, ini Cahya sudah memperkenalkan diri ya. Ini sedikit motivasi di awal ya. Email ini merupakan email resmi dari beasiswa unggulan. Ini adalah pengumuman saya tahun 2019, di mana tiap tahun itu pengumumannya pasti tengah malam, jam 1 ataupun jam 2. Gitu. Nah, jadi beasiswa unggulan itu ada 2 tahap, seleksi tahap 1, yaitu pemberkasan, lalu lanjut ke tahap 2, yaitu seleksi wawancara. Nanti kalau sudah lulus seleksi tahap 2, maka kita akan dapat email bahwa kita diterima menjadi awardee beasiswa unggulan. Semoga teman-teman di tahun ini mendapatkan tampilan email yang sama gitu ya. Amin, amin. Nah, ini adalah proses pelatihan setelah kita menjadi awardee, dan ini yang di bawah adalah proses penandatanganan kontrak dengan beasiswa unggulan. Karena besaran uang beasiswa unggulan ini cukup besar, maka perlu diadakan penandatanganan kontrak gitu. Jadi isi-isi kontraknya itu berisi pasal-pasal yang mengatur bagaimana kita mengelola beasiswa itu gitu. Dan bagaimana mempertanggungjawabkannya selama jenjang studi kita. Nah, ini sedikit tips dan trik di awal ya, bagaimana kita meraih beasiswa. Pertama, tadi niatnya juga harus lurus, karena niat yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian kita harus tetapkan target bahwa target misalnya tahun ini target saya adalah lulus beasiswa unggulan. Maka itu harus ditulis besar-besar di dinding kamar atau ditanamkan sedalam-dalamnya dalam hati bahwa saya harus mendapatkan beasiswa ini. Gitu ya. Karena dari target dan niat itulah kita mendapatkan motivasi gitu untuk meraih ataupun menetapkan langkah-langkah dalam meraih beasiswa itu. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Ya. Kita harus berani dalam mendaftar beasiswa unggulan ini. Jadi beasiswa unggulan ini
seleksinya nasional ya teman-teman, bukan regional, bukan provinsi, melainkan nasional. Jadi teman-teman akan bersaing dengan ribuan mahasiswa ya di jenjangnya masing-masing S1, S2 maupun S3 untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini. Yang kuotanya tiap tahun itu memang ada peningkatan, cuman biasanya 3 kali lebih besar pendaftar dibandingkan yang diterima. Jadi misalnya 6.000 pendaftar seluruh Indonesia dalam satu jenjang, maka yang diterima itu sekitar 2.000-an. Misalnya S1 sebanyak 6.000. Nah, diseleksi akhirnya diterima sekitar 2.000 peserta. Gitu ya. Tapi hal itu jangan membuat semangat kita jadi luntur ya teman-teman. Kita harus berani untuk mencoba. Disinilah dilihat ya, sudah sejauh mana sih kemampuan kita, sudah sejauh mana sih usaha kita untuk memperjuangkan beasiswa. Oke? Mungkin di sini ada yang baru lulus SMA, ada yang sudah ongoing ya di semester 3, ada yang baru lulus S1 mau daftar S2. Maka yang ini harus kita perkuat di awal ya. Niat, target, misi, dan jangan takut untuk mencoba. Lalu selanjutnya kita harus banyak mencari informasi gitu ya tentang beasiswa yang ingin kita daftar. Bisa melalui website resmi, pengalaman orang-orang atau yang sudah menjadi awardee, dan bisa lewat frequently answer-nya ya, FAQ-nya. Kemudian persiapkan sedini mungkin berkas-berkas ataupun persiapan mental dan fisik kita gitu ya menghadapi seleksi beasiswa. Karena biasanya seleksi beasiswa ini sangat mepet waktunya gitu ya. Sangat mepet waktunya, jadi kita harus mempersiapkan sedini mungkin. Jangan sampai ada berkas yang tidak sempat kita urus, sehingga itu menjadi sebuah permasalahan yang menyebabkan kita tidak bisa menerima beasiswa. Mungkin ini ada hal-hal yang sepele yang kita acuhkan gitu ya, kita tidak teliti dalam prosesnya, sehingga itulah yang menyebabkan kita gagal dalam meraih beasiswa itu. Jangan sampai teman-teman terjerumus ke dalam hal tersebut. Nah, makanya ini adalah langkah yang tepat ya untuk teman-teman yang join pada mentoring beasiswa yang saya adakan ini. Jadi, ini adalah salah satu langkah yang tepat teman-teman mengikuti mentoring beasiswa yang walaupun dalam website resmi beasiswa unggulan belum dibuka ya, beasiswa unggulan tahun 2022, tapi teman-teman sudah berusaha sedini mungkin mempersiapkannya, yaitu salah satu langkahnya lewat mentoring ini. Gitu. Kemudian nanti buat skala prioritas, ya. Lalu yang terakhir jangan lupa berdoa, berusaha, dan bertawakal. Apapun hasilnya kita harus terima. Oke, masuk ke substansinya ya. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa pendidikan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek kepada putra-putri bangsa Indonesia yang lolos seleksi sesuai dengan program studi prioritas. Nanti ada program studi prioritas. Jadi program studi prioritas itu ada beberapa, tapi teman-teman itu hanya menjadi sebuah nilai plus ya. Jika teman-teman ada di program studi itu, maka ada nilai plusnya. Tapi di luar studi itu enggak apa-apa. Misalnya kayak saya di luar studi prioritas, alhamdulillah bisa lolos. Gitu. Ini beberapa tujuan ya dan sasaran dari beasiswa unggulan. Tujuannya tentu meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia, terutama mahasiswa yang akan menjadi calon penerus bangsa. Oke. Kemudian komponen beasiswa ada 3 yang akan ditanggung. Ada biaya pendidikan, kemudian biaya buku, dan biaya hidup. Jadi biaya pendidikan ini adalah uang kuliah tunggal ya, atau SPP yang kita sering dengar. Jadi semua ataupun cakupan uang kuliah kita, berapapun besarannya akan di-cover oleh beasiswa unggulan ini. Gitu. Mau 500.000 per semester, 1 juta, 1.500.000, 5 juta, ataupun bahkan ada yang 35 juta per semester, itu masih di-cover oleh beasiswa unggulan. Ya, jadi berapapun besaran beasiswa, maka beasiswa unggulan akan meng-cover semuanya. Kemudian biaya hidup. Biaya hidup ini mencakup uang hidup ya sehari-hari, uang makan, uang kos, uang kuota,
Kemudian biaya buku itu juga ditetapkan. Biaya hidup dan biaya buku ini ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi didasarkan dengan kondisi daerah masing-masing. Misalnya Kalimantan Timur tentu jauh lebih tinggi biaya hidup dan biaya bukunya dibandingkan mahasiswa yang berkuliah di misalnya di Sulawesi Barat, gitu ya. Didasarkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi di peraturan Menteri Keuangan itu sudah ada domisili-domisili daerah ya yang sudah mencakup besaran yang akan diterima oleh penerima beasiswa. Kemudian jangka waktu pendidikan. Jadi beasiswa unggulan akan mengcover teman-teman untuk mahasiswa baru S1 selama 8 semester atau 48 bulan. Kemudian mahasiswa S2 selama 4 semester atau 2 tahun, S3 selama 3 tahun. Jika teman-teman baru daftar di semester 3 atau semester berjalan, maka akan ditanggung selama masa semester itu hingga lulus, gitu ya. Maksimal semester 8. Kemudian S2 juga maksimal semester 3 juga S3 ya. Kemudian beasiswa unggulan itu tidak akan mengcover uang kuliah, uang hidup ataupun uang buku jika di atas 8 semester. Jadi yang ditanggung hanya semester 1 sampai semester 8. Oke. Nah, ini beasiswa unggulan merupakan beasiswa yang seleksinya tingkat nasional ya, yang terdiri atas 2 tahap. Tahap 1 pemberkasan, sekarang via online, dan tahap 2 wawancara ya. Wawancara ini biasanya melalui Zoom ataupun melalui Skype gitu. Waktu zaman saya tahun 2019 itu kita wawancaranya offline. Jadi pihak kementeriannya datang langsung ke wilayah masing-masing dan akan dapat yang lolos tahap 1 akan dapat undangan dan dilaksanakanlah proses wawancara itu biasanya sih di kantor dinas pendidikan ataupun di hotel yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah alur bagaimana mendaftar beasiswa unggulan, cuman ini terlalu teknis ya teman-teman. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk jenjang S1. Oke, ini syarat tahun 2020 kurang lebih sama dengan syarat tahun 2021. Jadi untuk jenjang S1 itu berusia maksimal 22 tahun. Dibuktikan dengan adanya KTP ya. Jadi teman-teman yang belum punya KTP sebaiknya mengurus KTP jika sudah cukup umur ya. Kemudian memiliki prestasi ataupun pencapaian minimal 3 tahun terakhir. Maksimal 3 tahun terakhir ya. Jadi kalau pendaftaran beasiswa unggulan di bulan 9 tahun 2022 ini berarti batas akhirnya adalah bulan 9 tahun 2019 untuk tahun sertifikatnya atau plakat atau foto yang bisa membuktikan kalau kita pernah ikut lomba atau memiliki prestasi atau pencapaian gitu ya. Kemudian surat rekomendasi dari institusi ya. Biasanya format dari surat rekomendasi ini ada di website beasiswa unggulan. Bisa saya juga nanti sharing ke teman-teman bagaimana bentuk surat rekomendasi beasiswa unggulan itu. Kemudian surat pernyataan nanti ada di website resminya juga. Kita tinggal download dan isi lalu tanda tangan dengan materai 10.000. Lalu mengisi nilai UN. Tahun 2020 itu sudah tidak ada nilai UN ya. Jadi nilai USBN diisi beserta nilai rapor. Kemudian surat keterangan aktif kuliah untuk mahasiswa yang sedang berkuliah atau ongoing, atau surat keterangan lulus atau LOE bagi teman-teman yang baru diterima di perguruan tinggi, baik jenjang S1 maupun S2. Oke. Jadi surat keterangan aktif kuliah ini bisa kita minta di bagian kemahasiswaan ya, dekanat masing-masing fakultas ya. Kemudian untuk mahasiswa baru yang mungkin belum pernah mencicipi hidup di kampus,
jadi belum tahu kemana urusnya, boleh menggunakan bukti diterima di universitas terkait, gitu. Atau bukti diterima melalui SBMPTN, SNMPTN, atau jalur mandiri. Kemudian bagi mahasiswa jenjang S1 yang sedang menempuh perkuliahan atau ongoing, memiliki nilai IPK minimal 3,25 pada saat mendaftar. Tapi kalau saat diterima, untuk mempertahankan beasiswa itu harus memiliki minimal 3,0 gitu. IPK, indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar. Kemudian karya tulis berupa esai, nanti judulnya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Judul atau tema ya, teman-teman boleh meracik judul sendiri dari tema tersebut. Kemudian dari jenjang S2, ini maksimal 32 tahun, dibuktikan dengan KTP, lalu sama tadi, memiliki prestasi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat, plakat, ataupun bukti yang lain, maksimal 3 tahun terakhir, surat keterangan aktif kuliah atau LOE, kemudian IPK pada saat mendaftar 3,25, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL, ITP, skornya 500, atau IELTS 5,5. Oke, ini perbedaan dari S1 maupun S2 ya. S2 itu wajib melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Kemudian surat rekomendasi, surat pernyataan, tadi sama. Kemudian ada kewajiban untuk membuat proposal rencana studi. Nanti untuk jenjang S2 kita bakal kupas tuntas nih proposal studi di pertemuan selanjutnya. Karena waktu 2019, S1 pun diwajibkan untuk menulis proposal studi. Jadi nanti akan saya sharing pengalaman saya menyusun proposal studi. Selanjutnya ada karya tulis berupa esai, judul atau temanya sama dengan jenjang S1. Oke, itu untuk S2. Nah ini untuk kelengkapan berkas, tadi KTP, wajib, kemudian kartu tanda mahasiswa, yang mahasiswa ongoing boleh melampirkan KTM-nya ya. Yang belum punya KTM boleh dengan bukti registrasi. Kemudian LOE atau surat aktif kuliah, KHS terakhir untuk menunjukkan IPK kalian. Kemudian ijazah SMA ataupun ijazah S1 kita, dan transkrip nilai terakhir ya, untuk jenjang S2. S1 juga wajib melampirkan transkrip ya, untuk melihat IPK juga. Kemudian sertifikat TOEFL atau IELTS untuk S2. Untuk S1 boleh melampirkan sebagai nilai tambahan. Kemudian proposal rencana studi, tadi untuk S2, surat rekomendasi, surat pernyataan, dan ada karya tulis esai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, berkas-berkas proposal dan esai kita akan bahas ya. Insya Allah di bulan Juni kita adakan pertemuan kedua untuk membahas proposal dan esai. Nah, ini kewajiban peserta beasiswa jika sudah diterima, melaksanakan kewajiban perkuliahan ya, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi hingga selesai. Kalau DO biasanya ada sanksi yang diberikan oleh beasiswa unggulan. Kemudian menyelesaikan studi tepat waktu, usahakan 8 semester untuk yang S1, untuk yang S2 4 semester. Yang S3 biasanya 6 semester. Kemudian melaporkan kemajuan akademik, jadi yang dilaporkan per semester itu adalah KHS, nilai terbaru, ya. Dalam hal ini adalah indeks prestasi semester IPS, dengan minimal nilai 3,0. Waktu zaman saya masih 2,75, mungkin sekarang sudah naik ke 3,0 per semesternya. Kemudian mengunggah ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir untuk mahasiswa yang semester akhir. Oke, ini website resmi dari beasiswa unggulan. Ya, semoga kalian menjadi the next awardee beasiswa unggulan tahun 2022. Amin, amin. Paling serius ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang
kita bisa bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang ingin dikonfirmasi dari penjelasan saya tadi. Silahkan. Kak, saya mau nanya dong. Silakan. Jadi kan saya kan fresh graduate ya. Nah, itu saya daftar kuliahnya lagi untuk S2. Jadi saya daftar ke kampusnya dulu atau ke beasiswanya dulu gitu. Itu ya sih yang saya masih bingung. Atau emang daftarnya itu barengan. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi daftar kampusnya dulu. Karena di beasiswa unggulan itu wajib melampirkan bukti diterima di perguruan tinggi. Oh, begitu. Berarti Ya, kalau misalkan beasiswa unggulannya itu dibuka bulan Juli misalkan. Terus sedangkan kampusnya itu dibuka bulan Juni. Berarti saya harus daftar dulu kampusnya ya. iya benar Kak. Jadi daftar kampusnya dulu. Nanti kalau sudah diterima kan itu ada beberapa berkas yang akan diurus seperti tadi bukti registrasi sebagai tanda mahasiswa, kemudian surat rekomendasi dari pihak universitas ataupun dekanat. Nah, jadi biasanya beasiswa unggulan itu terbuka di bulan Agustus atau bulan September. Itu untuk gelombang 1. Biasanya 2 gelombang. Gelombang 2 biasanya terbuka di bulan Oktober hingga November. Begitu. Ya, Untuk gelombang 1 dan 2 itu apakah ada bedanya, Kak? Misalkan gelombang 1 diprioritaskan untuk jurusan ini. Kemudian gelombang 2 untuk jurusan apa gitu. enggak sih. Jadi adanya gelombang 1 dan gelombang 2 itu tergantung dari sumber keuangannya. Gitu. Jadi pengalaman di tahun 2019 ya, waktu itu saya daftar di gelombang ke-1. Nah, jadi pendaftarnya itu kisaran 6.000 peserta, yang diterima waktu itu hanya 1.500 gitu, se-Indonesia untuk gelombang 1. Ternyata dari Kementerian Pendidikan waktu itu masih peralihan ke Pak Nadiem Makarim. Jadi Pak Nadiem Makarim ini menambah kuota beasiswa, makanya dibukalah gelombang kedua. Di gelombang kedua itu yang diterima kisaran 1.500 juga. Jadi totalnya 3.000 dari 2 gelombang. Nah, ini tergantung sih dari dana di kementerian itu. Biasanya ada 2 gelombang. Tapi gelombang kedua itu biasanya diumumkan pada saat akhir-akhir. Gitu. Nggak langsung diumumkan bahwa beasiswa unggulan ada gelombang kedua. Nggak. Masih misterius gelombang keduanya. Tergantung dari kondisi. Gitu sih. Jadi harus matang di gelombang pertama. Begitu ya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Saya tambahkan ya, biasanya di pengalaman di tahun 2020 ya. Jadi saya ikut briefingnya beasiswa unggulan dan dengar dari pengalaman adik-adik mentoring yang seperti ini ya, yang jadi awal sekarang. Jadi mereka bilang waktu itu memang ada 1 gelombang aja. Terus banyak yang gugur di tahap wawancara. Kemudian di detik-detik akhir menjelang masuk ke bulan November, itu langsung dibuka gelombang kedua. Tapi gelombang kedua ini khusus untuk mereka yang sudah lolos tahap pertama. Bukan untuk yang baru mendaftar. Ya. Jadi biasanya mekanismenya seperti itu. Ya lain-lain sih sebenarnya. Nanti dilihat kondisinya seperti bagaimana. Jelas Kak ya? Iya, Kak. Jelas. Terima kasih. Ya. Oh ya, untuk program studi prioritas yang saya sebutkan tadi,
biasanya yang jurusan PGSD, kemudian jurusan seni, budaya, lalu jurusan administrasi, misalnya administrasi perkantoran, kemudian ini seingat saya, kemudian ada jurusan pendidikan. Jadi semua jurusan pendidikan itu diprioritaskan. Tapi di luar itu masih bisa kok mendaftar beasiswa unggulan dan masih besar peluangnya untuk lolos. Contohnya kayak jurusan saya, jurusan kedokteran, itu tidak masuk di jurusan prioritas. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman yang lain dari jurusan yang sama bisa lolos. Nah, jadi seleksinya benar-benar berdasarkan apa yang kita upload pada saat hari itu. Yang program studi prioritas itu hanyalah nilai tambahan aja sih sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Firda. Kak, saya mau nanya, apa perbedaan proposal rencana studi dan rencana penelitian tugas akhir? Cuman, mana ya dari proposal studi? Oke, saya jawab ya. Jadi, proposal rencana studi itu memuat rencana studi kita selama berkuliah di jenjang S2. Gitu. Jadi, sudah mencakup apa yang ingin kita teliti nanti pada saat penyusunan tesis. Ya. Jadi seperti yang saya susun juga waktu tahun 2019, proposal rencana studi untuk jenjang S1, itu di poin F kalau nggak salah, kita harus menyebutkan rencana topik skripsi. Ya, itu hanya rencana, tapi boleh kok bukan topik itu yang kita ambil. Jadi beasiswa unggulan ini dari proposal rencana studi mau melihat inovasi kita sebagai calon penerima beasiswa. Apakah benar calon penerima ini sudah merancang gitu ya target-targetnya dalam menyelesaikan perkuliahan gitu. Gitu sih, Pak Firda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Wanda. Mohon izin Kak untuk sertifikat itu apakah yang pertama Kak, apakah itu merupakan berkas yang wajib? Yang kedua, karena 3 tahun terakhir artinya ketika saya di semester 2 ini bisa ngambil sertifikat sewaktu saya SMA misalnya di kelas 3 sama di kelas 2 gitu Kak. Terus Kak yang ketiga, apakah lebih baik saya dari awal itu lomba lagi biar punya berkas yang lebih baru atau sebenarnya nggak apa-apa cukup aja pakai berkas yang ada di SMA. Terima kasih Kak. Oke, jadi enggak apa-apa. Nah, yang penting masih dalam batas waktu 3 tahun terakhir. Waktu 2019, Wanda masih SMA kan? Jadi enggak Iya apa-apa. Kak. Enggak apa-apa. Terima kasih Kak. Nah, saya dulu tahun 2019 kan persyaratannya itu 5 tahun terakhir. Jadi semuanya saya ambil, bahkan yang masih kelas 1 SMA masih dapat. Yang penting masih dalam rentang waktu itu. Jadi jenis prestasi yang di-upload itu boleh apa saja ya. Dari bidang kesenian, sains, olahraga, apalagi media, dan sebagainya. Boleh. Kemudian kita pernah jadi MC ataupun moderator, yang penting ada sertifikatnya, itu juga boleh dicantumkan. Karena nggak ada batasan mencantumkan sertifikat. Nanti kalau kita lihat websitenya, di tempat kita upload sertifikat itu, ada terus tuh tombol tambah. Ya. Jadi mau berapapun, itu boleh. Yang penting kita pandai dalam menyusunnya ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah sertifikat prestasi atau pencapaian kita yang paling kita unggulkan gitu. Bukan berdasarkan tahun ya, tapi berdasarkan
prestasi yang kita unggulkan, yang kita banggakan gitu ya. Misalnya ada 2 sertifikat, ada sertifikat nasional sama sertifikat provinsi. Berarti yang nomor 1 yang kita upload adalah sertifikat nasional, karena pasti nilainya lebih tinggi yang nasional dibandingkan provinsi. Jadi susunannya seperti itu. Teman-teman sudah bisa tuh merancang, kira-kira saya mau upload berapa sertifikat sih, kemudian nanti susunannya seperti bagaimana gitu ya, mana yang nomor 1 dan seterusnya. Gitu kan, itu akan berpengaruh juga. Biasanya reviewer itu malas untuk men-scroll ya satu persatu sertifikat peserta gitu. Jadi yang dilihat langsung di atas, 3 teratas gitu ya. Itu tips aja dari saya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak berurutan juga. Terserah sih, nggak ada ketentuan wajib juga. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman sesama awardee, mereka seperti itu. Oke, ada lagi? Kamita, mau bertanya lagi, Kak? Atau siapa yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau tanya lagi dong. Kak, untuk sertifikat itu, apakah harus nyambung dengan jurusan yang kita tuju, atau boleh sertifikat apa aja? Oke, jadi sertifikat itu bebas ya. Nggak masalah kalau sertifikatnya lain bidang dibandingkan dengan bidang yang kita tuju gitu. Nggak masalah. Misalnya kayak saya kasih contoh diri saya. Saya kan di bidang sains, tapi saya juga ada upload sertifikat di bidang kesenian. Gitu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Sambil nunggu ya. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Saya mau sharing sedikit tentang berkas-berkas yang harus dipersiapkan ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Jadi tadi beberapa berkas ya, misalnya kayak KTP, mungkin sudah tahu KTP itu bentuknya gimana. Kemudian kartu keluarga itu juga kayaknya diupload nanti di websitenya. Lalu KTP ayah ibu itu juga akan diupload. Lalu ijazah SMA, ijazah S1 itu akan diupload juga. Apalagi ya yang diupload. Kemudian transkrip nilai tadi beserta KHS, kemudian LOE, surat keterangan kuliah, bukti diterima SBMPTN, SNMPTN, ya itu satu jenis tuh semuanya. Pilih saja yang mana yang ada ya. Tapi kalau masih ongoing wajib surat keterangan aktif kuliah. Kemudian surat rekomendasi. Saya ingin memperlihatkan surat rekomendasi seperti apa. Mana ya? Surat rekomendasi dan surat keterangan.
Jadi keduanya ini sudah ada di website sih, tinggal kita print. Formatnya sama tiap tahun. Sudah kelihatan kah? Terlihat, Kak. Oke. Ini surat keterangan aktif kuliah ya. Contoh. Tapi ini yang saya upload dulu. Jadi surat keterangan, ada kop suratnya. Kemudian di sini menyatakan sedang aktif menjalani tahap pendidikan akademik tahun 2019. Itu. Untuk melengkapi persyaratan dokumen beasiswa unggulan tahun 2019. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita minta di bagian akademik. Jadi teman-teman kalau pernah ke kampus ataupun punya kontak pihak akademik kampusnya ya, boleh diurus memang dari sekarang. Oke. Surat rekomendasi sudah terlihat? Lihat, Kak. Oke, ini ya surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa unggulan. Jadi waktu itu saya urus langsung ke rektor. Minta rekomendasi ke rektor Unmul. Ya, saya langsung ambil rektor supaya nilainya tinggi. Enggak juga sih. Terserah dari kita mau minta rekomendasi dari siapa. Jadi di rekomendasi ini memuat pemberi rekomendasi, kemudian memberikan rekomendasi kepada kita, lalu ada kolom penilaian. Jadi kolom penilaian ini ada beberapa substansi ya, kepemimpinan, kemudian keaktifan, dan nilai-nilai karakter. Gitu. Lalu akan diceklis atau disilang. Lalu ada penjelasan deskriptif. Ya. Kenapa si pemberi rekomendasi ini memberikan kita rekomendasi. Lalu tanda tangan dan stempel. Stempel tidak wajib. Yang penting tanda tangannya. Kemudian ini contoh rekomendasi kedua saya dari dekan FK. Sama. Kemudian tanda tangan. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, siapa saja yang boleh memberikan rekomendasi? Semuanya boleh, tapi sebaiknya dari pihak kampusnya. Ya. Kalau misalnya maba itu kalau misalnya belum pernah ke kampus, belum ada kenal sama siapa, boleh ke dosen pembimbing akademik. Gitu ya. Ini untuk maba ataupun yang mahasiswa ongoing. Dosen pembimbing akademik yang sudah mengenal kita ya, yang sudah dekat dengan kita, boleh tuh kita minta rekomendasi dari beliau. Kemudian dosen yang mengajar di kelas, siapapun boleh. Kemudian boleh dari, misalnya mahasiswa baru ya, boleh dari sekolah asalnya. Ya. Boleh dari sekolah asal. Minta ke kepala sekolah, ataupun dari wali kelas, waktu kelas 12. Oke, mungkin itu ya, untuk berkas-berkas. Apalagi ya? Udah nggak ada sih. Oh ya, esai. Esai nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Jadi esai itu akan ditulis langsung di websitenya. Maksimal 1.500 kata kalau nggak salah ya. Kemudian judulnya boleh menggunakan judul yang sudah ditetapkan, boleh menggunakan judul yang lain. Nanti formatnya ada di website. Tapi tahun saya masih kita tulis di Word, lalu di-upload. Tapi tahun 2021 kemarin, itu langsung ke website-nya. Cakupan beasiswanya ini ada yang
direct message. Cakupan beasiswanya berapa, Kak? Oke, cakupan beasiswa tadi ada 3 komponen ya. Beasiswa untuk biaya hidup, beasiswa untuk biaya buku, beasiswa untuk uang kuliah. Itu. Jadi akan mengcover semuanya. Biasanya per orang akan mendapatkan kisaran 90 juta ke atas. Tapi tergantung dari besaran uang kuliahnya ya. Kalau uang kuliahnya di atas 10 juta, tentu dia akan dapat di atas 100 juta. Gitu. Jadi, saya kasih contoh saja diri saya pribadi. Uang kuliah saya misalnya 10 juta per semester. Berarti selama 6 semester ditanggung, karena saya baru mendaftar di semester 2. Nah, jadi ada 60 juta untuk uang kuliah. Kemudian uang hidup dan uang buku itu kisaran 60 juta juga. Jadi kisaran 120 juta hingga 8 semester. Gitu sih. Lumayan banyak sih beasiswa unggulan ini. Makanya nanti ada penandatanganan kontrak. Gitu, di situ berupa sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar. Kemudian kewajiban dan hak dari penerima beasiswa kepada kementerian gitu. Nggak ada kewajiban yang cukup berarti ya, kecuali kita wajib untuk mempertahankan nilai atau meningkatkan nilai IPK. Nggak boleh di bawah 3 gitu ya. 2 semester berturut-turut, kalau di bawah 3 itu beasiswanya akan dicabut. Gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kak Arlina. Oke, Kak. Saya mau nanya terkait dengan surat rekomendasi. Tadi Kakak bilang kalau misal kita baru masuk atau masih ongoing kan otomatis belum kenal tuh sama dosen-dosen di kampus yang baru. Berarti nanti kalau mau ngupload surat rekomendasinya boleh pakai surat rekomendasi dari dosen S1-nya gitu. Oke, ini ada pengalaman juga. Waktu saya bimbing S2 tahun lalu, itu beliau alumni salah satu kampus ya. Jadi beliau minta ke kampus sebelumnya dari dekannya gitu, atau dari dosennya. Tapi kayaknya dari dekannya deh, karena ada kop surat dan stempel dari universitas. Seperti itu boleh sih. Berlaku juga untuk yang baru masuk S1, boleh dari pihak sekolah asalnya. Gitu sih Kak Arlina, jelas ya? Masih kurang jelas? Baik, terima kasih Kak. Saya mau nanya satu pertanyaan lagi kalau boleh. Boleh juga banyak-banyak. Iya Kak, terkait dengan uang kuliah kan, kalau misal kita udah bayar nih 1 semester, terus kita daftarnya itu sebenarnya masih di semester 1, cuman kita udah bayar uang kuliah semester 1, tapi beasiswanya itu baru buka. Soalnya saya lihat di tahun 2021 itu beasiswanya buka di akhir bulan Agustus. Nah, sedangkan di kampus yang dituju itu jadwal pembayaran UKT-nya itu di awal Agustus. Jadi otomatis kita udah bayar duluan sebelum beasiswanya buka. Nah, kalau misal kita udah bayar 1 semester dengan uang pribadi, apakah uang pribadi yang udah dipakai itu bakal dikembalikan sama beasiswanya atau enggak? Atau dihitungnya nanti kalau misal lulus beasiswa, uang kuliah yang ditanggung itu dihitung dari semester 2. Itu gimana, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, jadi beasiswa unggulan itu bakal mengganti semuanya. Beasiswa unggulan itu akan cair 1 kali 1 tahun. Ya, jadi langsung di cover 2 semester. Gitu.
Jadi biasanya kan pencairannya itu di bulan November. Biasanya pencairan di bulan November ya. Berarti kita kelewatan membayar di semester ganjil misalnya. Yaitu pakai uang pribadi dulu. Nanti akan diganti sama beasiswa unggulan. Jadi akan cair sekaligus 2 semester tuh uang kuliahnya. Nah, jadi akan tertutupi kan? Saling menutupi. Gitu sih, Kak. Baik, makasih Kak Ananta. Jadi tidak akan ada uang yang langsung ke kampus dari beasiswa unggulannya. Uang dari kementerian itu akan disalurkan langsung 100% ke rekening kita. Nanti tergantung kita bagaimana mengelolanya gitu ya, dalam 1 tahun. Misalnya kita sisihkan untuk uang kuliah, kemudian sisanya untuk uang hidup dan uang buku. Gitu. Yang perlu kita laporkan ke kementerian juga itu hanya uang bukti pembayaran sih. Misalnya semester ganjil dan genap, kita langsung upload 2 slip UKT. Nah itu sebagai bukti bahwa kita sudah bayar. Nanti akan cair di tahun depan lagi. Gitu sih. Ini ada pertanyaan, Kak, kalau misal udah ngajuin KIP kuliah, bisakah dapat beasiswa unggulan ini? Oke, jawabannya kalau belum ada pengumuman KIP kuliah, masih tahap seleksi, bisa untuk mendaftar. Tapi kalau sudah menjadi penerima KIP kuliah, udah nggak bisa. Ya. Terus kalau nanti misalnya lagi sama-sama mendaftar, kemudian sama-sama lulus, harus pilih salah satunya, nggak bisa keduanya. Tadi Wanda respon? Iya Kak, mau bertanya. Kan setelah menerima itu harus mempertahankan IPK. Nah, IPK yang dilihat itu Kak, apakah IPK pas baru-baru awal keluar atau misalnya ketika kita ada anggap aja remedial. Jadi IPK hasil remedial IPK maksudnya IP atau IPK nih Kak? Kalau IPK kan enggak. Kalau IP saya kurang paham sih Kak nilai remedial itu gimana. Cuman itu maksud saya Kak, apakah setelah remedial atau sebelum? Aku paham nih curahan hatinya Wanda ya. Karena kita sama kampus kan. Dan satu fakultas. Nah, jadi yang digunakan pada saat mendaftar itu adalah IPK. IPK itu cakupan dari semester 1 dan 2. Ya, untuk mahasiswa ongoing. Gitu. Kemudian batas minimalnya adalah 3,25 pada saat pendaftaran. IPK. Catat ya IPK. IPK itu gabungan semester 1 dan 2. Kemudian kalau kita sudah jadi penerima, kemudian diminta beasiswa unggulan untuk mengupload berkas pertanggungjawaban hasil kuliah kita selama 1 semester, yang digunakan adalah indeks prestasi semesternya. Berarti hanya semester itu saja yang diupload, yang dibuktikan dengan KHS. Oke, jadi ini permasalahannya Wanda, biasanya di EF itu banyak remedial ya, banyak nilai yang nggak lulus, gitu karena beban kuliahnya gitu. Ya, itu kita uploadnya adalah KHS perbaikan. Boleh KHS perbaikan yang diupload. Jadi nilai hasil remedial yang dimasukkan. Tapi biasanya kendalanya di FK Unmul itu KHS perbaikannya baru keluar di bulan Desember. Jadi ya itu menjadi kendala. Tapi usahakan nilai per semesternya itu jangan terlalu jatuh. Minimal 3,0 itu bisa sih. Gimana, Wan? Bisa Kak, makasih Kak. Kalau saya sih pengalaman ya, di semester 3 dan 4 itu
saya masih upload KHS perbaikan. Gitu. Jadi saya kirimkan email ke beasiswa unggulan kalau KHS saya belum keluar, padahal udah keluar nih. Tapi pada saat itu nilainya masih jelek banget waktu itu. Jadi saya nggak upload KHS yang baru keluar itu. Saya nunggu KHS perbaikan. Tapi saya konfirmasi dulu ke pihak beasiswanya bahwa saya uploadnya lambat karena kampus lambat mengeluarkan KHS. Jadi boleh seperti itu. Biasanya ada kompensasi. Biasanya ada keringanan dari beasiswanya. Apa? Ada lagi? Indah, Firda, Arlina, Cahya Madina, Siva, Mita, Wanda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, dari Siva lagi nih. Kak, BU ini hanya bisa diajukan saat jadi mahasiswa ya? Bukan maba. Boleh, pada saat maba boleh. Tidak wajib melampirkan IPK kalau maba. Tapi yang maba harus nilai rata-rata rapotnya itu minimal 80. 80 sampai 85 lah. Gitu. Minimal ya. Nilai rata-rata rapot dan USBN. Karena sekarang nggak ada UN. Untuk maba ya. Kalau mahasiswa baru S2, itu pakai IPK terakhir waktu S1. Jadi dibuktikan dengan transkrip nilai dan ijazah S1. Gitu sih. Jadi nanti pada saat pendaftarannya sudah dibuka, teman-teman sebaiknya sedini mungkin mempersiapkan semuanya ya. Jadi semua berkas di-scan dalam bentuk PDF dan tidak boleh melebihi 300 kilobyte. Jadi harus dikompres tuh besar PDF-nya. Semua berkas, sertifikat, ijazah, KHS, transkrip, LOE, surat tanda aktif kuliah, lagi KTM, KTP, itu semuanya dalam bentuk PDF. Jadi boleh tuh dicicil-cicil dari sekarang ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, biasanya yang berat itu adalah esainya. Jadi esai itu sebaiknya kita susun H-2 minggu sebelum penutupan pendaftaran. Itu jadi sebelum penutupan ataupun sebelum upload sebaiknya kita susun memang. Jadi sudah ada draft yang kita buat, nanti sisa di copy masuk ke website. Gitu. Kalian bisa buat sedini mungkin dengan tema yang tadi sudah kita jelaskan ya. Aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Jadi teman-teman boleh lihat tuh di YouTube saya. Saya sudah jelaskan tuh beberapa part tentang tema esai itu. Bagaimana kita menyusun esai yang baik dan benar. Hah? Oh iya, Siva baru bergabung ya. Oke, jadi nanti PowerPoint yang saya share screen tadi akan saya bagikan di grup
Jadi di situ kalian bisa baca untuk persyaratan berkasnya ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk S2 biasanya yang menjadi kendala itu di proposal studi. Nanti kita akan bahas juga tentang proposal studi itu ya. Bagaimana bentuk proposal studi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan malam hari ini.